haleluya, Kristus jaya, haleluya. Dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. keluarga almarhum Bapak Markus Palon yang terkasih, anak-anak dan cucu serta Bapak Ibu saudara-saudari, para suster yang terkasih dalam Kristus. Kita berkumpul pada malam hari ini di rumah ini untuk merayakan dua peristiwa besar. Peristiwa pertama adalah peristiwa kehidupan. Peristiwa kedua adalah peristiwa kematian. Dalam peristiwa kehidupan yang kita rayakan, ada peristiwa-peristiwa kecil yang kita alami. Maka ada rasa syukur, terima kasih, merasa bahagia, gembira. Semuanya itu patut dirayakan. Tidak bisa tidak dirayakan. Di samping itu ada peristiwa kematian pun harus dirayakan. Kita merayakan pesta kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Semua peristiwa itu dirayakan karena Tuhanlah yang memberikan kita kehidupan ini. Ada banyak hal dalam peristiwa-peristiwa secara pribadi kita alami, dan itu memampukan kita untuk berjalan bersama dengan keluarga, bersama dengan orang lain, bersama dengan sesama kita. Peristiwa syukur karena anugerah kelulusan CPNS Anak Dewi. Peristiwa kematian Bapak Markus Palon 9 Agustus 2021, setahun yang lalu. Semuanya itu kita ungkapkan dalam satu perayaan Ekaristi Kudus, di mana Tuhan hadir sebagai yang membangkitkan kehidupan kita, membangkitkan kita dari kelesuan dalam peristiwa kehidupan, membangunkan kita dari peristiwa-peristiwa yang membuat kita merasa lemah dan tak berdaya, juga sampai pada peristiwa di mana manusia mengalami kematian. Kebangkitan itu menjadi peristiwa di mana Allah lebih berkuasa atas kehidupan manusia. Tentu saja doa-doa kita pada malam hari ini, di samping kita rayakan peristiwa kehidupan yang sedang kita jalani dengan keberhasilan yang kita raih, tapi juga kita merayakan kematian seorang bapa. Setahun silam dia pergi dari tengah-tengah kita, Bapak Markus Palon. Keluarga Bapak almarhum Markus Palon, anak-anak dan cucu, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan menganggap rendah seseorang pun dari anak-anak
kecil ini. Kata-kata yang keluar dari mulut Yesus kepada para muridnya yang bertanya. Manusia memiliki proses hidup pertumbuhan, mengalami masa kecil, remaja, dewasa. Masa kecil anak-anak itu sangat bergantung pada yang lebih berkuasa, yang lebih dewasa, yang lebih besar. Dan anak-anak kecil itu lebih percaya pada orang tuanya, percaya penuh pada orang yang lebih besar yang ada di sampingnya. Dan ketika mereka bertumbuh dan berkembang, orang dewasa sama sekali tidak tahu seperti apa masa depan mereka itu. Dari bacaan Injil yang kita dengarkan, sengaja saya ambil dari bacaan-bacaan harian. Ada dasar bahwa kita hidup dengan Sang Sabda atau hidup dengan Sabda Allah. Bapak Markus juga hidup dengan Sabda Allah. Karena itu bacaan tidak bisa dicari-cari. Tapi ketika dia hidup pada hari itu, bacaan hari itu yang dilakukan atau kan dibacakan dan direnungkan. Karena itu pada hari peringatan kematian dia setahun yang lalu itu, bacaan diambil dari itu. Dan dalam bacaan ini Yesus mengingatkan kita jangan menganggap rendah seseorang pun dari anak-anak kecil ini. Di mana-mana, di lingkungan, di sekolah itu terkenal ada istilah ramah anak. Sekolah ramah anak, lingkungan ramah anak. Sekolah yang tidak memasang spanduk ramah anak bisa dinilai bahwa sekolah itu tidak ramah anak, tidak menghargai perkembangan pertumbuhan anak. Bahkan sampai lingkungan pun ada yang berani menuliskan lingkungan ramah anak. Berarti anak-anak itu harus dilindungi, dijaga agar pertumbuhan dan perkembangan mereka itu baik adanya nanti. Menyangkut ini ada satu cerita kecil. Ada seorang ibu janda memiliki 2 orang anak kembar. Anak ini lahir dibesarkan oleh ibu mereka. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, 3 tempat utama itu terlihat bahwa itu ada di dalam kehidupan kita. Ada keluarga-keluarga di mana kita berjuang supaya anak-anak kita merasa bahagia dan bertumbuh dengan baik. Dan juga kita berjuang betul supaya anak-anak kita disekolahkan, yang berarti mendapatkan pendidikan yang cukup supaya masa depan mereka itu baik. Tapi juga bahwa mereka harus bertumbuh dalam iman mereka akan Allah. Mereka bukan manusia semata-mata, tapi mereka ini adalah manusia Tuhan menurut ibu itu. Karena mereka hidup atas karunia Allah, atas kebaikan Allah, maka mereka hadir di tengah-tengah dunia. Maka mereka ini adalah manusia Tuhan.